Kenapa perusahaan itu harus mengenal the seven wonders dan harus bergabung dengan the seven wonders? Apa perbedaannya juga perusahaan the seven wonders dengan perusahaan yang lainnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yon? Alhamdulillah baik. Gimana? Mau apa? Mau nanya, apa sih yang menyebabkan perusahaan itu harus bergabung dengan the seven wonders? Oh, maksudnya harus merasakan tren seven wonders. Iya. Ya, salah satu power dari perusahaan itu kan adalah people, SDM ya, selain sumber daya yang lain juga. Dan sekarang ini SDM ini bisa menjadi aset, bisa menjadi liabilitas. Sumber daya manusia itu bisa menjadi aset yang bisa melompatkan perusahaan dan bisa juga menjatuhkan perusahaan menjadi liabilitas. Nah, tinggal tergantung bagaimana kita memberikan nutrisi kepada karyawan-karyawan kita ya, pegawai-pegawai. Ada yang misalnya ya pegawai itu tidak diberikan nutrisi mental dan hati dan jiwanya, sehingga kemudian bekerja aja. Jadi betul-betul seperti robot yang hanya melakukan rutinitas. Jadi perusahaan-perusahaan yang hebat, perusahaan-perusahaan yang pintar, dia paham betul bahwa pegawai ini butuh diberikan ya knowledge, diberikan wisdom, diberikan bahkan ditambah ilmu-ilmu surrender, ilmu-ilmu ikhlas, sehingga bekerja tidak hanya bekerja keras, tidak hanya bekerja cerdas, tidak hanya bekerja tuntas, tapi juga bekerja bagaimana dia menemukan keikhlasan sehingga kemudian terjauhkan dari penyakit ya, mudah marah, mudah depresi, mudah kesel, mudah mengharapkan kepada orang lain. Nah, ini akhirnya berujung kepada kecewa ya. Dan ini seven wonders inilah kemudian membantu pegawai-pegawai di perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk kembali memahami tentang hakikat pekerjaan itu seperti apa gitu. Sehingga kemudian mereka berhasil mentransformasi diri mereka. Bekerja itu menjadi sebuah kekuatan dari ibadah. Bekerja menjadi kekuatan dari ya bagaimana dirinya kemudian bersyukur. Maka ketika dia bekerja keras, ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh, itu menunjukkan bahwa dia memang bersyukur. Nah, mengaktifkan rasa syukur dalam pekerjaan itu ternyata tidaklah mudah kalau nggak dilatih. Maka mengaktifkan rasa syukur dalam bekerja itu butuh latihan-latihan yang kemudian di dalam seven wonders disebut sebagai 1 minute wonders. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang sudah mengenal seven wonders, tentu saja bahagia karena pegawai-pegawainya itu bisa mengaktifkan rasa syukur sehingga kemudian melahirkan optimisme, kemudian imajinatif, kreativitas, kemudian bekerja bersama-sama sesuai dengan 7 landasan dalam seven wonders, yaitu thinking, silence, success, soul, wisdom, vision, and surrender. Gitu ya. Lalu apa sih perbedaan perusahaan di seven wonders dengan perusahaan lainnya? Ya, maksudnya training ya, training seven wonders. Ya, sebenarnya kalau training kita banyak persamaan. Kalau bicara persamaan banyak ya. Karena persamaannya sama-sama ingin memberikan yang terbaik, menghadirkan pribadi-pribadi yang lebih baik lagi kan gitu. Tetapi kalau ditanya salah satu nilai plus dari seven wonders adalah pelatihan ini tidak menghadirkan sosok orang atau profil saya sebagai trainernya yang kemudian dijadikan sebagai semacam jadi ya bahkan mengkultuskan, tidak. Tapi bagaimana kemudian seven wonders membuat pola, metode, bagaimana peserta itu bisa mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan nyata. Pengusaha, bisnismen, ya, owner, investor, bahkan mahasiswa, bahkan siswa pun bisa mempraktikkan pola-pola dalam seven wonders.
yang kemudian disebut dengan 3S, itu salah satunya. Jadi pelatihan ini memang tujuannya bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kayak Anda misalnya pelatihan nyetir, Anda selesai pelatihan itu Anda bisa belajar nyetir. Nah ini juga sama, pelatihan Seven Wonders setelah ikut training, Anda punya metode, punya cara pendekatan baru bagaimana kemudian bisa menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Misalnya sebelumnya kita terpuruk dalam hal uang, ya, mengalami perubahan dalam hal keuangan. Tadi terpuruk dalam kesehatan, kita mengalami perubahan dalam hal kesehatan. Ya, maka di dalam Seven Wonders para alumni banyak, dari mulai yang utang 4 miliar, kemudian ya sampai dalam rumah tangga juga, kemudian perusahaan-perusahaan yang di coaching juga banyak, mentransformasi mereka bagaimana ilmu ini bisa dipraktekkan. Yang kedua, dalam pelatihan ini kita juga ada monitoring selama 21 hari. Jadi peserta itu nggak dilepas, dipandu, dikontrol, diarahkan, bahkan dikasih bimbingan secara jelas, efektif, day to day, every day in 21 days. Dan itu ada bukunya yang berjudul 21 Days to be Transhuman. Jadi buat Anda perusahaan-perusahaan yang hari ini suasana COVID-19 ini justru sedang mengalami masa-masa terpuruk, masa-masa ya krisis, masa-masa kritis dalam klien, dalam banyak hal, maka silakan merasakan dan bergabung dalam pelatihan Seven Wonders. Secara virtual kita setiap hari Minggu ada 2, setiap bulan ada 2. Pertama, setiap minggu itu ada pelatihan 21 Days yang diadakan setiap hari Kamis, dan Seven Wonders yang 3 hari diadakan setiap bulan sekali. Anda silakan boleh klik Nakoi ID atau sevenawareness.com, dan bisa juga hubungi di Nakoi Center di 0819-566-479. Terima kasih ya. Ini saya lagi dinulis lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.